Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ramadan dan saya kali ini akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai diagnosis kegagalan fase reproduktif, pembungaan dan pembuahan pada tanaman alpukat atau ilmiahnya Persea americana mill asal benih generatif. Sebelum itu, saya dari Prodi Agroteknologi dan Fakultas Pertanian. Di sini pada latar belakang, alpukat merupakan komunitas buah tropis yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah pohon yang telah berumur lebih dari 7 tahun tetapi belum berbunga maupun berbuah secara optimal. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik, fisiologis, nutrisi, dan lingkungan dan teknik budidaya. Diagnosis diperlukan untuk mengetahui penyebab utama sehingga dapat diberikan penanganan yang tepat. Tujuannya, makalah ini bertujuan untuk satu, mendiagnosis penyebab kegagalan pembungaan tanaman alpukat. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor fisiologisnya yang mempengaruhi fase reproduktif. Dan yang ketiga, menentukan alternatif solusi budidaya. Dan keempat, menjelaskan teknik implementasi di lapangan agar tanaman dapat kembali memasuki fase generatifnya. Dan pada identitas tanaman, nama tanamannya yaitu yang bukan alpukat, Persea americana mill, kondisi tanamannya itu asal benihnya generatif atau biji, dan umur tanaman itu 7,5 tahun, dan tinggi tanamannya sekitar 6-7 tahunan, 6 meter. Tajuknya sangat rimbun, banyak tunas air, water spot, pernah berbunga 5 kali dan berbuah 4 kali. Hasil diagnosis saya yaitu kondisi perawatan. Nomor 1, pemupukannya hanya menggunakan urea dan pupuk kandang kambing maupun sapi, dan dari daun-daunan lah, pupuk kompos segala macam. Dan yang kedua, tidak pernah dilakukan pemangkasan, jadi dia tuh tidak dirawat. Dan yang ketiga, penyiraman dilakukan setiap hari. Dan keempat, itu drainasinya cukup buruk. Dan yang kelima, intensitas cahaya hanya 3-4 jaman per hari karena ternaungi pohon pisang. Dan dampaknya, pertumbuhan vegetatif sangat dominan. Dan kedua, pembungaan menjadi terhambat. Analisis penyebabnya yaitu satu, faktor juvenilitas genetik, yaitu satu, tanaman berasal dari biji, masa juvenil lebih panjang, dan yang ketiga, membutuhkan waktu sekitar 7-15 tahun untuk memasuki fase reproduktifnya. Dan yang kedua, rasio C atau N rendah. Satu, nitrogen berlebihan, pertumbuhan daun batang meningkat. Dan ketiga, pembentukan bunga terhambat. Respon lanjutan. Dan ketiga, intensitas cahaya rendah. Satu, fotosintesis menurun, reproduksi karbohidrat rendah, induksi pembungaan gagal. Dan yang terakhir atau keempat, itu dari satu, tidak dilakukan pemangkasan. Dan yang kedua, banyak tunas air yang tumbuh. Dan yang ketiga, energi tanaman difokuskan pada pertumbuhan vegetatifnya. Akibatnya, kurangnya cahaya, intensitas cahayanya rendah. Dua, fotosintesis menurun, proses fotosintesis berkurang. Karbohidrat rendah, produksi energi tanaman rendah, jadi dia lambat. Gagal berbunga, induksi pembungaan tidak terjadi.
alternatif solusinya, yaitu dari permasalahannya. Tajuk terlalu rapat, nitrogen berlebih, rasio CN rendah, dominasi vegetatif, dan solusinya pemangkasan atau pruning. Hentikan pupuk N, berikan pupuk PK dan boron. Aplikasikan paclobutrazol. Dan targetnya cahaya masuk ke tajuk, rasio CN meningkat, dan pembentukan bunga lebih cepat. Dan teknik implementasinya yaitu langkah pelaksanaan. Yang pertama, pemangkasan tajuk. Dan yang kedua, menghilangkan minus air. Dan yang kedua, membentuk tajuk terbuka atau open center. Dan yang kedua, cekaman air, yaitu mengurangi penyiraman selama 3-4 minggu. Dan ketiga, pemupukan, memberikan pupuk tinggi fosfat P, kalium K, dan boron. Dan yang terakhir atau keempat, paclobutrazol, digunakan apabila tanaman belum menunjukkan tanda pembungaan. Dan kesimpulannya, kegagalan pembungaan pada aplikasi disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, nutrisi, cahaya, dan teknik budidayanya, menyebabkan nitrogen berlebih, kurang cahaya, serta tidak dilakukan pemangkasan menyebab tanaman terus berada pada fase vegetatifnya. Dan solusi yang direkomendasikan adalah pemangkasan, perbaikan drainase, cekaman air, pemupukan tinggi P dan K, serta aplikasi paclobutrazol apabila diperlukan. Dengan penerapan teknik tersebut diharapkan tanaman mampu memasuki fase generatifnya dan meningkatkan produktivitasnya. Dan seperti itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.